Cek tes 1. Ya, terima kasih. Sudah siap? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya BK Ulung Hapsara, Komisioner Komnas HAM Republik Indonesia. Pagi ini Komnas HAM bersama teman-teman dari Setara, ada Bang Coki, terus Bang Endi, penasehat senior HRWG, terus dari teman-teman dari GKI Yasmin, dan beberapa kawan yang lain yang tergabung di Zoom, mengundang kawan-kawan media untuk berbagi soal kondisi terkini GKI Yasmin. Seperti yang kita ketahui bersama, sengketa GKI Yasmin sudah lama sekali dan sampai saat ini belum selesai, dan karena itulah kemudian kami Komnas HAM dan beberapa lembaga yang lain berinisiatif untuk mengundang kawan-kawan media untuk tadi update, dan nanti juga akan ada beberapa pernyataan sikap dari kawan-kawan yang tergabung atau yang mengundang dalam konferensi ini. Ini juga saya kira dalam kesempatan yang baik ini, saya juga ingin menyatakan keprihatinan Komnas HAM terkait dengan peristiwa penyegelan pembangunan masjid milik teman-teman Ahmadiyah di Nyalindung, Garut. Saya kira ini menambah potret kelam kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Karenanya saya kira juga jadi tugas kita bersama untuk mewujudkan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia supaya tetap tegak, dan juga hak konstitusi warga juga tetap terjaga, dan itu tentu saja jadi tanggung jawab negara, dan masyarakat pada umumnya juga harus menghormatinya. Saya kira itu. Saya akan memberi kesempatan pertama kepada Bona Sigalingging, perwakilan dari GKI Yasmin, terus nanti Bang Coki, Bang Endi, dan nanti kawan-kawan yang di Zoom silakan menambahkan, dan nanti saya akan terakhir dari sikap Komnas seperti apa. Jadi silakan saja Bona untuk bisa berdiri di tengah ya, di tengah, biar kayak komisioner kamu, Bon. Terima kasih Pak BK dari Komnas HAM dan juga semua kawan-kawan pendamping GKI Yasmin yang selama ini menemani perjuangan GKI Yasmin. Hari ini saya kira seperti yang disampaikan Pak BK bahwa ada perkembangan yang tidak baik dalam hal intoleransi, dan sayangnya sama-sama di Jawa Barat. Tadi teman-teman Ahmadiyah, nanti mungkin ada yang khusus tentang mereka, tetapi saya kira itu pola yang sama. Dan GKI Yasmin yang sudah hampir 10 tahun juga mengalami hal yang juga sama. Jadi saya hanya memberikan sedikit konteks karena sudah sedemikian lama, saya takut mungkin ada yang lupa bahwa kasus GKI Yasmin ini adalah sebuah gereja di Kota Bogor yang sudah resmi memiliki IMB gereja. Jadi dia bukan soal bahwa ini belum ada IMB-nya, sudah ada. Yang kemudian dicabut secara sepihak oleh karena tekanan kelompok intoleran oleh Wali Kota Diani Budiarto, yang kemudian diproses secara hukum sampai kepada tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Dan itu semua sudah selesai dilewati dan dinyatakan bahwa IMB Gereja GKI Yasmin sah adanya, yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Abdullah bin Nuh, Kafling 31, Taman Yasmin, Bogor. Itu sesuai dengan putusan Mahkamah Agung. Kalau ada hal yang lain, dokumen yang lain, pemeriksaan yang lain dilakukan juga oleh Ombudsman Republik Indonesia, sudah mengeluarkan rekomendasi wajib Ombudsman Republik Indonesia, yang juga sama menyatakan bahwa IMB Gereja GKI Yasmin berlokasi di Jalan Kiai Haji Abdullah bin Nuh, Kafling 31, Taman Yasmin, Bogor, sah adanya. Bahkan di dalam dokumen rekomendasi wajib yang dikeluarkan Ombudsman, di situ ada poin yang
menjelaskan dan sekaligus ternyata membantah fitnah yang dikeluarkan kelompok intoleran bahwa dalam kasus IMB GKI Yasmin ada pemalsuan tanda tangan. Ternyata pemeriksaan dari Ombudsman Republik Indonesia menihilkan hal tersebut dan menegasikan hal tersebut. Sebenarnya ketika Bima Arya menjadi wali kota Bogor, sejak awal dia sudah mengumbar janji untuk selalu bilang bahwa dia akan segera menyelesaikan dalam masa periode kepemimpinannya. Tetapi janji itu dia bikin lalu dia tarik sendiri sekali lagi. Dan ternyata perkembangan terkini yang harus kami sampaikan, pola itu terjadi lagi. Jadi sampai dengan Desember 2019 yang lalu, itu sudah ada rapat koordinasi di Kementerian Agama Republik Indonesia, dipimpin oleh Dirjen Dimas Kristen, dan juga ada perwakilan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia di sana. Kemudian juga ada tentu saja Pemkot Bogor, Bima Arya waktu itu diwakili oleh Kesbangpol di Bogor. Kemudian juga ada jajaran Kejaksaan Negeri di Bogor, kemudian ada kepolisian, juga ada GKI, ada teman-teman NU, ada teman-teman Muhammadiyah. Di dalam forum Desember 2019 itu, Pemkot Bogor, Bima Arya yang diwakili oleh Kesbangpol masih menyampaikan janji dan bahkan perkembangan yang sangat menjanjikan, karena waktu itu disampaikan bahwa pembukaan kembali gereja GKI Yasmin hanya tinggal waktu, karena Pemkot Bogor sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait termasuk kejaksaan, kepolisian dan seterusnya, melakukan hal-hal yang diperlukan untuk segera membuka kembali segel ilegal yang selama beberapa waktu lalu dipasang oleh Diani Budiarto oleh Pemkot Bogor. Nah, kami berpikir bahwa dengan apa yang disampaikan oleh Bima Arya melalui Kesbangpol pada Desember 2019 yang lalu, berarti arah kita tetap pada apa yang memang dijanjikan sendiri oleh Bima Arya, bahwa segel ilegal yang dipasang di gereja GKI Yasmin akan segera dicabut dan gereja itu akan bisa dipakai untuk peribadatan kembali. Namun ternyata perkembangan per Maret 2021 sungguh tidak menggembirakan, karena sesuai dengan sebuah surat yang dilayangkan oleh Bima Arya, Pemkot Bogor, saya sudah ada di dalam ruang chat Zoom itu ada statement kami, dan di situ ada nomor surat yang dikeluarkan oleh Bima Arya yang justru menunjukkan bahwa dia tidak konsisten. Yang dia bilang di Kementerian Agama bahwa gereja GKI yang berlokasi di Kiai Haji Abdullah bin Nuh Kafling 31 akan segera difungsikan kembali sebagai sebuah gereja, ternyata Bima Arya mengeluarkan surat yang isinya adalah menawarkan sebuah lahan baru yang lucunya masih juga ada di ruas jalan yang sama, di Jalan Kiai Haji Abdullah bin Nuh, meskipun bukan lagi di Kompleks Taman Yasmin, di kecamatan yang sama, Kecamatan Bogor Barat, yang mungkin jarak antara lokasi gereja yang disegel secara ilegal itu dan tanah yang ditawarkan itu kurang lebih hanya 2 kilometer. Nah, saya kira ini menunjukkan ketidakkonsistenan Pemkot Bogor di dalam semua janji dan upaya yang hendak dilakukan, katanya akan dilakukan untuk memastikan bahwa diskriminasi terhadap jemaat GKI Yasmin bisa dihapuskan. Karena ternyata alih-alih untuk fokus pada pembukaan segel ilegal tersebut, dia malah mengajukan tawaran lahan baru. Ini paling tidak satu menimbulkan kekisruhan, kesimpang siuran, dan yang kedua yang secara nyata terjadi adalah ini adalah tindakan negara, dalam hal ini Bima Arya, Pemkot Bogor, masuk terlalu jauh kepada institusi gereja dan jemaat gereja, sehingga akhirnya menimbulkan pemecah belahan yang patut diduga
dilakukan secara sengaja untuk menggagalkan pembukaan segel gereja. Dan juga tindakan Bima Arya ini adalah menunjukkan bahwa Bima Arya lebih cenderung untuk melakukan pendekatan-pendekatan pragmatis, politis, ketimbang sebuah pendekatan kenegarawanan yang didasarkan pada hukum dan konstitusi. Nah, oleh karena itu dari kami Jemaat GKI Yasmin dengan semua teman-teman yang mendampingi selama ini, ada teman-teman LBH Jakarta, ada YLBHI, ada kawan-kawan Setara, ada kawan-kawan HRWG, ada kawan-kawan ANBTI, ada kawan-kawan Komnas Perempuan juga, dan juga teman-teman dari berbagai kelompok lintas iman, menyampaikan satu, bahwa kami mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh Bima Arya ini, karena dia kembali mengacaukan semua proses pembukaan segel. Dan kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, kami berharap bahwa kalau memang Bima Arya ternyata sampai sekarang tidak mampu untuk menyelesaikan kasus GKI Yasmin dengan berbasis hukum dan konstitusi, kami berharap Presiden segera mengambil tindakan yang perlu sesuai hukum dan konstitusi untuk memastikan bahwa kepala daerah akan patuh terhadap putusan Mahkamah Agung dan konstitusi Republik Indonesia. Satu tambahan kecil, Bima Arya sebenarnya sudah, sekali lagi saya sampaikan, dia bikin janji, dia tarik kembali sendiri. Dia sudah mengumbar janji, katanya gereja akan segera dibuka dengan konsep, misalnya ada yang ditawarkan gereja akan dibuat bertingkat ke atas. Tetapi ternyata walaupun itu sudah disetujui oleh Jemaat GKI Yasmin, dia sendiri yang membatalkan rencana itu. Kemudian dia bilang, oke, nggak jadi dibuat ke atas, tetapi dibuat berdampingan antara gereja GKI Yasmin dan sebuah masjid yang akan dikelola oleh Pemkot Bogor katanya. Di lokasi yang sama, di Jalan Kiai Haji Abdullah Bihnu, Kafling 31 Bogor. Tapi lagi-lagi dia yang mengemukakan, dia sendiri yang kemudian membatalkan. Lalu yang terakhir, sesuai dengan yang di Kemenak Desember 2019, Bima sendiri melalui Kesbangpol bilang bahwa proses pembukaan gereja GKI Yasmin sudah tinggal menunggu waktu dekat saja. Semua pendekatan yang diperlukan sudah hampir selesai dilakukan. Tapi ternyata lagi-lagi dia sendiri yang membatalkan dan mengacaukan dengan mengeluarkan sebuah surat yang nomor suratnya sudah ada di dalam rilis kami di dalam ruang chat Zoom yang kawan-kawan masuki. Yang justru mengacaukan karena justru menawarkan lahan baru yang diartikan sebagai sebuah tindakan upaya relokasi, di mana itu juga sesuatu yang sudah pernah ditawarkan oleh Pemkot Bogor di masa Diani Budiarto yang lalu. Jadi sekali lagi dalam masalah GKI Yasmin ternyata Pemkot Bogor tidak konsisten dan malah mengacaukan dengan penawaran lahan baru ini. Demikian update yang bisa kami sampaikan, Pak BK. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bona. Bang Coki, silakan. Nanti Bang Endi. Ya, selamat siang buat rekan-rekan yang hadir di sini dan juga mereka yang mengikuti melalui aplikasi Zoom. Kami dari Setara Institute sebagai lembaga pendamping yang mendampingi sejak awal ya, sejak kurang lebih 10 tahun yang lalu, menganggap bahwa kasus GKI Yasmin ini adalah ikon dari kebebasan beragama di Indonesia. Mengingat kasus ini bukan hanya mendapat perhatian di tingkat nasional, tapi juga di tingkat internasional. Dan sudah cukup banyak saya pikir media-media internasional meliput kasus GKI Yasmin, bahkan juga kasus itu masuk didebatkan dalam sidang Dewan Hak Asasi PBB begitu ya. Dan ini seharusnya menjadi kewajiban negara untuk mencari solusi secepatnya. Apalagi sejak awal kan sudah dijelaskan oleh Bona tadi bahwa GKI Yasmin memiliki IMB yang sah. Dan itu diperkuat oleh putusan PT UN bahkan sampai Mahkamah Agung. Jadi sebagai negara hukum dan taat sebagai konstitusi, sudah sewajarnya kalau kemudian teman-teman GKI Yasmin mendapatkan haknya. Tapi sampai sekarang kita bisa melihat bahwa proses itu begitu alot, tarik-menarik, meskipun kepala daerah dalam hal ini Bima Arya terus mengeluarkan beberapa janji, tapi kenyataannya kita lihat sampai sekarang belum juga terrealisir ya. Dan bahkan lebih banyak mengikuti, kalau menurut kami mengikuti dari
tekanan-tekanan dari kelompok-kelompok masyarakat lain. Agak mengherankan saya misalnya kalau kemudian dalam pertemuan membahas GKI Yasmin kemudian ada kelompok-kelompok non GKI Yasmin di luar institusi pemerintah untuk diajak bicara. Kenapa tidak mendengarkan misalnya Komnas HAM misalnya gitu. Tapi malah mendengarkan kelompok-kelompok lain. Bahkan ini ada kecenderungan adalah untuk mencari aman dan lebih mengikuti selera dari kelompok-kelompok intoleran. Prinsipnya adalah memang kemudian bagaimana terlihat jelas adalah bagaimana supaya kelompok intoleran ini tidak dipermalukan. Aneh. Sementara kelompok minoritas seperti GKI Yasmin ini haknya kemudian selalu dinegasi, bahkan ditunda-tunda. Ini problem saya pikir bagi kita semua. Betul sekali lagi saya pikir adalah bahwa sudah saatnya pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi tidak hanya sekedar retorika lah soal kebebasan beragama ya, tapi betul-betul sungguh untuk mencari penyelesaiannya. Karena dalam catatan kami meski tahun 2020 saja, kalau Anda lihat nanti laporan tahunan Setara Institut tentang kondisi kebebasan beragama di Indonesia, kondisinya nyaris sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Padahal saya mengira bahwa dalam masa pandemi itu, di mana orang kemudian lebih sibuk berdiam diri, hanya hidup di dunia online begitu, angka pelanggaran kebebasan beragama akan menurun. Tapi ternyata tidak, bahkan hanya turun sedikit saja. Masjid Ahmadiyah masih disegel tadi, gitu kan? Ada gereja juga yang dipersulit, ada pertemuan-pertemuan ibadah yang juga dipersulit. Jadi ada apa ini gitu loh. Dan ini menjadi PR besar lagi gitu loh. Jadi sekali lagi bahwa penting bagi negara untuk sungguh-sungguh lah. Karena banyak kasus, misalnya teman-teman Ahmadiyah di Mataram ya, yang tinggal di asrama Transito. Sampai sekarang pun belum ada penyelesaiannya. Mereka udah lebih dari 14 tahun, 15 tahun. Belum lagi teman-teman pengungsi Syiah yang di Surabaya, di Sidoarjo ya, itu pun juga belum jelas bagaimana apakah mereka bisa kembali apa tidak gitu. Belum lagi gereja-gereja yang selama ini masih mengalami kesulitan misalnya. Jadi hampir tidak ada upaya yang serius gitu loh untuk mencari penyelesaian gitu loh. Tapi kemudian retorika terus melalui pidato-pidato bahwa ya pro-pluralisme, pro-kebebasan beragama, moderasi beragama terus dicanangkan, tapi dalam realita, dalam implementasi masih jauh dari harapan. Sekali lagi bahwa kita berharap bahwa kasus GKI Yasmin ini bisa mendapatkan penyelesaian pada tahun ini, tapi penyelesaiannya adalah berdasarkan kepatuhan kepada Indonesia sebagai negara hukum dan menjalankan konstitusi secara sungguh-sungguh. Karena itulah kemudian seharusnya di tempat di mana lokasi GKI Yasmin diputuskan oleh putusan PT UN dan Mahkamah Agung, disitulah kemudian seharusnya rumah ibadah atau tempat ibadah GKI Yasmin didirikan. Tapi kalau kemudian ada tadi seperti kan ada kompromi misalnya dibikin menjadi lantai 3 atau dibagi 2 dan sebagainya, itu adalah upaya-upaya untuk resolusi konflik. Tapi sekali lagi kepatuhan terhadap negara hukum harus dikatakan bahwa disitulah lokasi di mana GKI Yasmin itu harus dibangun. Itu saja, terima kasih. Protokolnya memang harus pakai ini terus. Ya, sesak napas. Baik, pertama saya perkenalkan, saya Rafendi Jamin, sekarang sebagai penasihat senior di HRWG, Human Rights Working Group Indonesia, koalisi permanen dari NGO HAM untuk advokasi internasional. Saya terima kasih kepada Komisioner BK yang telah menyediakan ruang dengan berbagai macam fasilitasnya untuk press conference yang sangat penting di masa pandemi ini. Saya sungguh sangat prihatin. 10 tahun bersama-sama dengan teman-teman yang lain, termasuk Coki, memperjuangkan pemulihan terhadap hak kebebasan beragama dari umat GKI Yasmin. Yang sebetulnya menurut Undang-Undang Nasional sudah mempunyai kekuatan hukum yang disebut sebagai inkrah. Persoalan ini seperti apa yang dikatakan oleh kawan Coki tadi, sudah menjadi perhatian dunia sejak 10 tahun yang lalu. Saya masih ingat dialog saya dengan pelapor khusus PBB
di Jenewa pada tahun 2011, 2012 yang sangat serius memperhatikan perkembangan penyelesaian pemulihan ini. Karena dunia internasional mempunyai harapan besar terhadap Indonesia. Indonesia sebagai negara demokrasi, emerging democratic forces di dunia, yang berperan sangat besar di berbagai forum-forum dunia, menjadi anggota Dewan HAM PBB, menjadi anggota Dewan Keamanan PBB. Dan saya sendiri 6 tahun berada di Komisi HAM ASEAN, mewakili pemerintah dan rakyat Indonesia. Terus memperjuangkan persoalan ini untuk menjaga harkat dan martabat bangsa. Jadi yang kita hadapi sekarang, seperti dikatakan oleh Bona tadi, ini main-main. Ada unsur-unsur pejabat politik, baik itu di kalangan eksekutif maupun di kalangan partai politik yang bermain-main dengan persoalan pemulihan ini. Bahkan berupaya melakukan upaya pecah belah terhadap umat. Sehingga seolah-olah bisa mengatakan, loh umatnya sudah setuju kok untuk dipindahkan. Jadi itu adalah hasil dari resolusi konflik. Kami membuktikan sekali lagi dengan press conference ini bahwa hal itu tidak bisa menjadi justifikasi, bahwa sebagian mengatakan iya, sebagian tetap tidak, berarti resolusi konflik yang diusulkan oleh pejabat kabupaten, wali kota Bogor ini tidak konsisten, tidak mampu memulihkan rights to remedy, hak atas pemulihan terhadap korban pelanggaran kebebasan beragama, yaitu umat GKI Yasmin. Sekali lagi saya mau mengajukan appeal mendukung pernyataan pers dari semua kawan-kawan yang ikut di dalam dan mendukung perjuangan hak kebebasan beragama ini, agar ada satu tindakan tegas. Yang kita perlukan adalah ketegasan. Ketegasan dari pimpinan, koherensi kebijakan yang terkait dengan hak asasi manusia. Apabila pemerintahan di tingkat kabupaten dan wali kota sudah jelas unwilling, tidak mampu, maka harus ada langkah tegas dari pemerintah pusat untuk mengambil alih persoalan ini menuju persoalan pemulihan yang baik. Saya kira itu pesan saya. Jadi saya tidak ingin lagi bahwa kita masih kemudian mendengar dan harus menjelaskan kepada dunia lagi bahwa kita ini memang brengsek. Kita harus mampu tunjukkan, mampu menyelesaikan persoalan ini. Sekali lagi appeal saya ajukan kepada pejabat politik, baik itu di pemerintahan maupun di kalangan parlemen, untuk betul-betul menangani persoalan ini menjadi sebuah presiden yang baik. Dan saya sekali lagi mendukung terus perjuangan umat GKI Yasmin, serta semua umat agama apapun yang ada di Indonesia maupun kepercayaan. Karena persoalan kebebasan beragama bukan hanya persoalan GKI Yasmin. Tadi Bapak Komisioner sudah mengatakan ada lagi sebuah peristiwa di Garut terkait dengan umat Ahmadiyah. Sekali lagi, ketegasan untuk bertindak sesuai dengan konstitusi dan sesuai dengan tanggung jawab HAM internasional. Bukan hanya ada di tangan presiden, tapi ada di kalangan semua pemerintahan, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, pemerintah kabupaten, dan wali kota mempunyai tanggung jawab HAM internasional. Terima kasih, Mas. Ya. Terima kasih, Bang Endi. Kawan-kawan yang lain yang ada di Zoom dari YLBHI, ya, silakan. Siapa yang mau berbicara? Isnur?
Ya, kedengeran nggak? Dulu, silakan. Oke, sebentar aku geser sebentar. Ya, selamat siang semua. Salam sejahtera, salam sehat selalu buat semua. Yang pertama, saya ingin menambahkan beberapa hal ya, bahwa ini jelas bentuk bagian dari pelanggaran HAM yang berlarut-larut dan dilakukan terus oleh negara. Sudah sejak 2006 GKI Yasmin dan sekarang sudah berarti hampir 15 tahun ya perkara ini dikatung-katungkan, didiamkan dan terus-menerus dilanjutkan pelanggarannya. Dan tentu kita harus mendesak bukan hanya wali kota tapi juga tanggung jawab dari Kementerian Agama, Presiden dan juga Kemendagri serta aparat-aparat yang lain. Ini kita kan sebenarnya menagih janji ya bahwa Presiden dengan segala visi misinya mengutamakan toleransi, mengutamakan bahkan dalam nawacitanya mengangkat problematika pelanggaran KBB, tetapi sampai sekarang belum juga terpenuhi janjinya gitu. Maka kita mendesak Presiden, mendesak Kemendagri, mendesak Menteri Agama untuk turun tangan, tidak kemudian kembali menyerahkan persoalan ini kepada wali kota yang terbukti wali kota yang sekarang juga tidak mampu menyelesaikan, malah kemudian menambah permasalahan yang baru gitu. Yang ketiga adalah tentu kita juga prihatin ya bahwa masalah ini malah kira-kira mundur terus gitu. Sudah ada perjanjian, sudah ada kesepakatan, sudah ada kemajuan tahapan-tahapan dalam proses musyawarah, tapi malah makin mundur terus gitu. Dan kemudian malah seolah-olah ya kalau kita lihat wali kota ini cenderung ada potensi memecah belah jemaat gitu dengan kira-kira memihak kepada yang satu atau kemudian mendorong penyelesaian yang semakin tidak ketemu titiknya gitu dengan seolah-olah ya malah menegasikan jemaat GKI Yasmin yang ada di sini gitu. Seolah-olah tidak menganggap ada dan malah kemudian memberikan solusi dengan pihak yang bukan tepat penyelesaiannya gitu. Teman-teman GKI Yasmin yang di sini adalah korban langsung bukan diajak berbicara, bukan diajak untuk menyelesaikan masalah, malah kemudian dengan entitas lain yang kemudian tidak berhubungan langsung. Menurut saya itu bagian dari taktik pecah belah terhadap masyarakat dan korban. Nah, kami mendesak, kita meminta Presiden, Kemendagri, juga Menteri Agama, dan juga pengawasan langsung dari DPR RI untuk menegur wali kota dan juga menyelesaikan permasalahan yang sebenarnya sudah cukup maju ya. Tadi Mas Luna cerita ada titik kesepakatan dan lain-lain. Ini tambahan dari saya, Mas Beka dan Mas Luna, kawan-kawan semua, selamat siang. Ya, terima kasih Isnur dari YLBHI. Sekarang LBH Jakarta. Ya, terima kasih Mas. Ya, terima kasih Mas Beka. Perkenalkan saya Nelson, Pengacara Publik LBH Jakarta. Untuk kasus GKI Yasmin tadi sudah disampaikan dan mungkin kita tegaskan lagi ya bahwa kemudian soal kasus GKI Yasmin ini sudah didukung melalui putusan Mahkamah Agung dalam tingkat peninjauan kembali, tingkat yang paling tinggi ya, bahwa pejabat pemerintahan dalam hal ini Wali Kota Bogor diwajibkan atau diharuskan oleh pengadilan untuk mencabut penyegelan terhadap GKI Yasmin, ya, bangunan IMB GKI Yasmin. Jadi kasus ini bukan sekedar menuntut pencabutan segel tanpa dasar apapun, tapi kita menuntut pelaksanaan putusan pengadilan yang mana itu jelas dimenangkan oleh jemaat GKI Yasmin. Jadi kita meminta supaya putusan pengadilan dilaksanakan, yang mana pihak GKI Yasmin berada di pihak yang menang, gitu ya, dan Wali Kota Bogor berada di pihak yang kalah. Nah, dalam konteks pengadilan, sesederhana itu, yang kalah harus melaksanakan dan yang menang harus diberikan haknya, yaitu kalau dalam pelanggaran hak asasi manusia adalah
diberikan pemulihan. Ya, pemulihannya sebetulnya cukup sederhana, yaitu ya IMB-nya dicabut. Tapi itu yang belum dilaksanakan hingga saat ini. Jadi kalau misalnya ada desas-desus yang kemudian beredar di luar bahwa kemudian tuntutan dari Jemaat GKI Yasmin itu tidak berdasar gitu ya, masih ada sengketa hukum, bersamanya juga kita tegaskan bahwa sengketa hukum sudah berakhir dan Jemaat GKI Yasmin berada di pihak yang menang. Dan kemudian kasus ini bukan sekedar izin mendirikan bangunan ya, memang izin mendirikan bangunan itu menjadi syarat suatu gereja atau rumah ibadah dapat berdiri. Tapi kemudian sebelumnya ada aturan-aturan yang kemudian sudah dipenuhi juga, sehingga kemudian IMB itu bisa diberikan. Tapi kemudian kan dalam kasus ini izin mendirikan bangunan itu kemudian disegel ya oleh Wali Kota Bogor secara melawan hukum. Tapi kasus ini lebih besar daripada itu, tapi juga soal kasus ini jadi soal rule of law dan demokrasi, ya. Ini kan putusan pengadilan sudah menang, tinggal dilaksanakan, tapi kemudian ada banyak alasan-alasan yang tidak jelas sebetulnya, yang kemudian menghambat pelaksanaan putusan pengadilan itu, bahwa pihak GKI Yasmin harus diberikan hak semula, ya, bahwa IMB-nya itu terletak di jalan, jalan, saya agak lupa nih, Jalan Kiai Haji Abdullah bin Nuh, Kafling 3, Taman Yasmin, Bogor, ya. Ya, itu yang kemudian harus dilaksanakan, tapi kemudian tidak dilaksanakan. Ini yang kemudian mengancam negara hukum kita, ya, supremasi hukum kita, bahwa kemudian nanti akan banyak sekali putusan pengadilan yang tidak dilaksanakan dengan alasan yang tidak jelas, gitu ya. Dan kemudian soal demokrasi juga, karena di sistem demokrasi di dalamnya ada perlindungan hak asasi manusia yang itu kemudian terlanggar dalam kasus ini. Nah, kalau dari kita berharap ada tindakan secara hukum dari presiden, ya, berdasarkan undang-undang administrasi pemerintahan untuk kemudian memaksa, ya, dan peraturan-peraturan lainnya, kalau saya tidak salah itu ada di peraturan Menteri Dalam Negeri, apabila suatu pejabat pemerintahan atau kepala daerah tidak melaksanakan suatu putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, nah, presiden selaku eksekutif yang paling tinggi di Republik ini bisa kemudian melakukan langkah-langkah termasuk memaksa, ya, dan bisa juga menghukum kepala daerah apabila tidak melaksanakan putusan pengadilan. Jadi memang punya kewenangan sebetulnya presiden dalam hal ini apabila tidak dilaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Nah, kita juga sambil meminta juga kepada Menteri Agama, ya, Menteri Agama yang baru ini sebetulnya cukup menjanjikan karena mengklaim dirinya cukup pluralis, gitu ya. Ada wacana-wacana yang menarik sebetulnya disampaikan oleh Menteri Agama kita yang baru, yaitu ada doa bersama, selamat Natal dan sebagainya. Kita berharap tindakan-tindakan itu bukan hanya window shopping, ya. Jadi bersifat pemanis gitu ya, tapi kemudian dilakukan secara konkret. Ada banyak kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia yang tentunya sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi kita, tapi kemudian hingga saat ini masih berlangsung. Di kasus GKI Yasmin sudah 10 tahun. Misalnya ada teman-teman A di Sampang yang sudah ada di 2007 atau 2009 gitu ya, yang kemudian masih tetap terlanggar haknya sampai saat ini. Tugas Menteri Agama adalah kemudian membenahi hal-hal itu, ya. Dalam kasus GKI Yasmin juga
Apalagi kasus GKI Yasmin sangat kuat posisi hukumnya, yaitu sudah berkekuatan hukum tetap dan berada di pihak yang menang. Itu yang kemudian harus didorong juga oleh Menteri Agama yang kemudian merupakan pembantu Presiden dalam mengurusi bidang agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Dan ini juga sekaligus mempertanyakan wacana Pancasila yang kemudian terus digaungkan oleh pemerintahan saat ini ya. Pemerintahan saat ini selalu mengklaim bahwa harus Pancasila gitu ya. Dan kemudian justru di kasus GKI Yasmin sebetulnya nilai-nilai Pancasila harus dirawat dan kemudian ditegakkan karena ya pertaruhan kita soal keberagaman ya, karena Pancasila selalu ya Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Kita berbeda, kita beragam, tapi kita satu. Itu yang kemudian harus terus kita nantikan, harus kita tuntut bahwa negara Pancasila yang kemudian harus terus berlangsung gitu ya, nggak boleh seperti ini ada gereja disegel, ada kemudian umat beragama yang harus kemudian mengungsi karena kemudian diusir atau kemudian mengalami kekerasan. Kita menantikan realisasi dari slogan-slogan Pancasilais itu gitu dari negarawan-negarawan kita, pemimpin-pemimpin negeri kita. Demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Nelson. Saya akan mengundang dari PGI. Saya kira penting kita untuk mendengarkan suara dari PGI. Ada Pendeta Jimmy Sormin kalau tidak salah, atau siapa yang mau mewakili dari PGI? Mas BK. Oke. Ya. Ya, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Pendeta Henry Lokra, bidang keadilan Persekutuan Gereja-Gereja, bidang keadilan dan perdamaian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya ingin menegaskan bahwa posisi PGI masih sama seperti yang dulu, perjuangan hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Kita tetap melakukan tugas itu secara konsisten, dan karena itu kita mendukung semua perjuangan perlindungan masyarakat, hukum dan HAM, dan kita mendorong pemerintah untuk tetap konsisten pada konstitusi yang sudah berlaku di negara kita yang tercinta ini. Karena kalau tanpa itu, maka kita akan kehilangan kendali mau dibawa kemana gitu ya negara ini. Tetapi kami juga melihat bahwa dalam perkembangannya kita perlu mempertimbangkan dan memperhitungkan juga bukan hanya aspek hukum, tetapi aspek politik dan aspek dialog kebudayaan untuk dilihat sebagai sebuah alternatif ya dari mencari solusi yang terbaik bagi permasalahan-permasalahan pendirian tempat ibadah, rumah ibadah di tengah-tengah negara ini. Tentu dengan berpihak kepada konsisten kepada masalah hukum dan HAM, dia berdiri di atas konstitusi, dan itu tidak boleh diabaikan oleh negara kita dan oleh siapapun di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Saya ingat waktu pertemuan bulan Desember di Kementerian Agama itu saya datang, Bung Bona dan Bang Jayadi minta saya untuk bicara dan supaya mereka bisa ikut, dan saya sudah bicarakan dengan Bimas Kristen, tetapi untuk teman-teman tahu, yang bawa mereka masuk dalam pertemuan itu, mereka tidak diajak sebelumnya, tapi yang bawa mereka masuk di situ adalah PCNU Bogor. PCNU mengatakan kalau teman-teman Yasmin tidak masuk dalam pertemuan ini, kami juga tidak akan ikut dalam pertemuan ini. Yang saya mau katakan adalah dengan statement seperti itu, sebetulnya pendekatan budaya yang mereka mau tunjukkan di situ, bahwa ini masalah hukum dan negara harus konsisten
membela itu. Sehingga keterlibatan, yang saya mau katakan hal yang kedua adalah resolusi yang ditawarkan oleh pemerintah atau relokasi atau apapun istilahnya yang ditawarkan oleh pemerintah Kota Bogor harus melibatkan teman-teman Taman Yasmin untuk ada dalam dialog yang sama, yang setara. Saya kira itu poin dari PGI. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan di sana-sini. Oke, terima kasih Pendeta Lokra. Ada kawan dari mana? ANBTI dan Komnas Perempuan, ini dua yang terakhir sebelum Komnas HAM menyatakan sikapnya, pandangannya. Dari Komnas Perempuan siapa? Apakah ada? Kalau tidak ada, dari ANBTI, Tehnia Syarifuddin. Ada? Sepertinya tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada begini, saya akan menyampaikan beberapa pandangan di Komnas HAM. Kebetulan saya yang agak intens dalam periode ini bersama Komisioner Khairul Anam menyangkut Bogor, GKI Yasmin. Yang pertama, Komnas HAM juga berkoordinasi yang lumayan intens dengan pemerintahan Kota Bogor. Wali Kota beberapa kali ketemu dengan saya, ada 2 atau 3 kali ketemu dengan saya dan menyampaikan kemajuan-kemajuan dan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Dan Komnas HAM pada posisi menghormati langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor, karena bagaimanapun juga langkah-langkah yang ada dipahami sebagai bagian dari upaya mencari solusi bersama. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, kemudian Komnas HAM juga melihat bahwa upaya-upaya tersebut, upaya-upaya penyelesaian ini harus juga melibatkan berbagai pihak yang selama ini concern atau kemudian peduli dengan situasi atau status GKI Yasmin. Itu yang pertama. Jadi harus diupayakan terus-menerus untuk melibatkan semua pihak yang ada. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, saya kira pemerintah Kota Bogor juga harus kemudian melakukan langkah-langkah yang mempertimbangkan semua aspek hukum yang ada di Indonesia. Artinya dari keputusan MA, terus kemudian kemudian kebijakan-kebijakan lain, termasuk juga bagaimana memahami soal peraturan bersama menteri terkait dengan pendirian tempat ibadah. Ini yang ketiga. Yang keempat, dan ini saya kira tidak kalah pentingnya, adalah juga harus ikut mendorong atau meminta keterlibatan pemerintah pusat seperti tadi yang disampaikan kawan-kawan, supaya apa? Supaya ini segera selesai dan bisa diterima oleh semua pihak. Oleh semua pihak. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor ini bisa dengan cepat menyelesaikan sengketa yang ada, diterima oleh semua pihak. Dan yang terpenting adalah begini, kalau memang masih ada pihak-pihak yang tidak terima dengan langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor, itu bisa menempuh jalur hukum. Ini penting karena bagaimanapun juga kita seperti yang tadi disampaikan kawan-kawan adalah negara hukum, karena ya kalau tidak sepakat dengan apa-apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor, apapun langkahnya ya, itu saya tidak ngomong 1-2 langkah, itu bisa kemudian menempuh jalur hukum. Yang terakhir dari saya, Komnas HAM mendorong juga keterlibatan dari Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, termasuk juga Kemenko Polhukam,
plus juga Kepolisian Republik Indonesia kalau memang ada kemudian indikasi-indikasi tindakan melawan hukum gitu. Ini persoalan penolakan segala macam ini juga harus dilihat dari aspek yang lain dari kepolisian. Karenanya saya juga mendorong keterlibatan kepolisian untuk ikut aktif begitu. Terus Kemenko Polhukam, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama untuk ikut bersama-sama. Tentu saja Komnas HAM berkomitmen untuk ikut serta mendorong penyelesaian GKI Yasmin ini sehingga cepat selesai dan apa yang kemudian tadi dijanjikan atau dijadikan komitmen oleh Wali Kota Bogor ini bisa cepat selesai. Sudah 10 tahun lebih, sudah 10 tahun lebih sengketa GKI Yasmin ini dan saya berharap betul tahun ini bisa selesai. Dan kalau ya harapannya kan bisa diterima banyak pihak, semua pihak. Tapi kalau ada beberapa pihak yang tidak terima bisa tadi menempuh jalur hukum atau kemudian juga memberikan ruang dialog, ruang musyawarah supaya bisa diterima, bisa dimengerti oleh pihak-pihak lainnya. Saya kira itu poin-poin dari Komnas HAM dan kalau ada pertanyaan saya kira kita bisa tanya jawab sedikit sebentar gitu. Nanti saya beri waktu sampai 11.30 itu karena ini juga hari Jumat saya kira harus segera diselesaikan. Jadi kalau ada pertanyaan Oh, oke, ada yang soal sinode. Betul, saya kira yang sinode nih. Saya kira pemerintah Kota Bogor untuk juga ikut ajak sinode GKI untuk ikut merumuskan bagaimana penyelesaian yang adil bagi semuanya begitu. Itu apakah surat Wali Kota Bogor terkait tawaran lahan baru disebutkan alasan atau argumentasi pemindahan tersebut? Buna? Sampai dengan saat ini yang mengapa indikasi pemecah belahan tadi juga diungkapkan di sini. Secara langsung surat itu tidak ke kami di Jemaat GKI Yasmin, tetapi kepada lingkup lain di dalam gereja GKI, surat itu ditujukan. Dan oleh karenanya kita memang tidak pernah mendapat kopi itu, sekalipun tentu saja silahkan, saya kira nomor suratnya sudah ada di dalam rilis kami, sehingga kawan-kawan wartawan juga bisa memintanya kepada wali kota, ataupun tentang informasi publik juga bisa diakses di situ. Tapi yang pasti apapun pertimbangan ini kita harus lihat dalam konteksnya. GKI Yasmin sudah berproses lebih dari hampir 10 tahun, 15 tahun. Dan isu tentang pengalihan lahan gereja bukan baru sekarang. Jadi wali kota yang lama Diani Budiarto juga dengan caranya sendiri, dengan bungkus isunya sendiri juga pernah menawarkan agar gereja GKI Yasmin pindah saja ke misalnya ada satu bagian di Kota Bogor, Kota Paris namanya. Kemudian ada juga di daerah lainnya lagi dan bahkan yang sekarang ditawarkan yang di daerah-daerah dekat seberang Guma seperti rilis kami itu juga pernah ditawarkan dari dulu. Jadi itu konteks yang harus kita ingat. Dan sejak dulu kita menyatakan penolakan. Bahkan Presiden SBY pernah mengundang kami dan bilang bahwa kalau Yasmin mau kami buatkan gereja lain di lokasi lain, saat ini juga
Presiden SBY menunggu di Cikeas ya, Pak Jayadi Damanik waktu itu juga hadir mendengarkan tawaran itu. Tapi ternyata ya kami jelas menolak. Karena apa? Pertimbangan kami adalah karena kami berjuang bukan sendiri. Ada teman-teman lintas iman yang bersama-sama dengan kami, termasuk teman-teman Ahmadiyah, teman-teman Syiah, teman-teman agama lain, kepercayaan lain. Kalau sampai GKI Yasmin menerima relokasi itu, maka hal itu akan menjadi presiden buruk, bahwa itu akan menjadi contoh penyelesaian kalau mayoritas yang intoleran tidak menerima satu keberadaan rumah ibadah tertentu yang minoritas, maka penyelesaiannya pindahkan aja, digusur saja dan dialihkan saja. Catatan terakhir, soal relokasi sebenarnya secara sejarah lagi-lagi konteksnya, GKI Yasmin itu sudah yang sekarang di Kafling 31 itu sudah hasil relokasi sebelum putusan Mahkamah Agung. Itu juga tolong dipahami juga oleh semua pihak. Itu sudah hasil relokasi. Tadinya itu ada di Kompleks Taman Yasmin itu juga, bahkan sangat dekat dengan rumah saya. Dan kemudian itu dipindahkan, disuruh cari yang lain. Dan kami lakukan itu. Kami bersedia merelokasi tanah yang sebenarnya sudah tadinya untuk GKI Yasmin. Karena apa? Karena waktu itu masih belum ada putusan Mahkamah Agung apapun. Kami masih mau itu. Padahal itu juga kami sudah merasa dianaktirikan. Kenapa kami sudah sah di situ tapi harus pindah. Tapi oke lah, karena waktu itu belum ada putusan Mahkamah Agung, kami nurut. Sekarang ketika di lokasi yang di Kafling 31 itu dan sudah diperkuat dengan putusan PK Mahkamah Agung, lalu kami juga disuruh relokasi, bukan hanya soal kami, tapi bagaimana nasib minoritas-minoritas lainnya yang bahkan IMB-nya pun masih dalam proses yang dipersulit. Dan itu yang membuat kenapa GKI Yasmin dan teman-teman lintas iman lainnya berkukuh kalau mau menyelesaikan soal GKI Yasmin, rujukannya adalah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bona, saya kira yang tadi bertanya soal itu bisa mengkonfirmasi kepada Wali Kota Bogor alasannya, supaya juga berimbang, tidak dari satu pihak saja, dari GKI Yasmin saja, dari Bona dan kawan-kawan, tapi juga bisa mengkonfirmasi kepada Wali Kota Bogor. Perlu juga diinformasikan, memang tadi yang disampaikan Bona di awal ketika langkah-langkah yang sudah dilakukan Wali Kota Bogor, ada juga yang setuju, ada yang setuju dengan langkah yang Wali Kota, ada yang tidak begitu. Karenanya Komnas HAM berharap juga Sinode GKI dan juga PGI untuk ikut berperan aktif supaya ada musyawarah, negosiasi begitu, dialog, sehingga perbedaan-perbedaan yang ada bisa segera dijembatani. Itu juga saya kira wajar saja begitu, tidak harus ngotot pada satu pihak saja, tapi juga harus mendengarkan pihak lain dan juga ketemu pada satu titik yang sama, sehingga kedepannya penyelesaian GKI Yasmin ini bisa segera dijalankan. Terus ada lagi, apakah ada lagi? Ada lagi enggak? Sudah tidak ada. Kalau begitu saya kira kita cukupkan konferensi pers hari ini. Yang jelas komitmen Komnas akan terus membantu supaya penyelesaian GKI Yasmin ini terwujud, segera terwujud, dan kemudian juga bisa diterima oleh semua pihak. Kalau ada yang masih kemudian tidak sepakat dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kota Bogor, terus kemudian Kementerian Agama, Komnas HAM atau yang lain, itu juga bisa menempuh jalur hukum. Kalau memang nantinya ada yang tidak percaya atau tidak suka begitu, tidak setuju dengan langkah-langkah itu, kebijakan tersebut bisa menempuh jalur hukum. Saya kira itu. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua, dan terima kasih juga kepada Bona, Bang Coki, Bang Jayadi, Bang Endi, dan kawan-kawan yang ada di Zoom.
kita ketemu lagi dan semoga kita ketemu lagi dalam situasi di mana kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia lebih baik. Jadi tidak hanya konvers soal kasus terus begitu, tapi juga soal pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia. Saya kira itu, terima kasih dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.